Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sekali lagi dan tidak akan henti-hentinya, gua selalu menanamkan kepada mereka yang menonton channel gua, baik yang udah lama maupun yang baru aja join, bahwa United Identity gua ciptakan, gua buat sebagai channel untuk fans Manchester United dan mengajak untuk kita semua berpikir logis dan sistematis. Di tengah banyaknya gempuran ya atau menjamurnya channel-channel, baik itu channel olahraga, channel sepak bola, channel Manchester United sendiri, yang kadang bicara adalah fans, ngaku-ngaku fans, yang fans tapi belum berpikir logis dan sistematis, bukan fans, host atau pundit yang dimana selalu membuat narasi-narasi yang menyesatkan, narasi-narasi yang salah, sebegitu gampangnya mengambil cuan dari Manchester United karena trafficnya tinggi. Disinilah United Identity muncul ya untuk menepis, mengcounter ya, menjaga agar para fans Manchester United tidak terbuai, terbias, terjebak dalam berita-berita hoax, kebohongan atau yang menyesatkan ya, atau yang tidak disampaikan secara logis dan sistematis. Ya, banyak yang bilang, ya kenapa sih lu nggak bikin channel yang kayak biasa-biasa aja lah, yang mungkin yang menghina-hina, mengatain klub ini klub sampah, atau mengatain pemain-pemain MU itu TOLOL, BEGO, GBLK. Bukan ya, channel ini bukan seperti itu. Misi dan visi gua mungkin akan dibilang banyak orang ngapain dan impossible ya, tapi nggak apa-apa kalau gua berniat sesuatu ya yang dimulai dengan niat baik, tujuannya baik, pasti bisa bergerak maju. Dan satu lagi adalah kenapa sih kok repot banget gara-gara MU doang sampai begininya. Gue udah bilang juga dari sejak awal channel ini dibuat, Manchester United telah memberikan salah satu kebahagiaan, ya, memberikan kebahagiaan menjadi salah satu kebahagiaan gue dan banyak orang. Kalau kebahagiaan lo itu diusik, diganggu gugat, dirusak, lu juga punya hak. Kita, gue itu punya hak untuk menghadapinya, mengcounternya. Oke? Jadi kita Jumat pagi akan melawan Tottenham Hotspur dalam ajang Carabao Cup di perempat final. Ya, ini pertandingan terakhir di perempat final. Tadi malam udah 3 pertandingan. Jadi Newcastle, Liverpool, sama Arsenal itu lolos. Dan berkaitan juga pas bersamaan dengan drama opera sabunnya Marcus Rashford, yang dimana kemarin dia katanya melakukan interview dengan mungkin kayak media Spanyol ya. Nah, jadi kemarin pun Ruben Amorim dalam rangka menghadapi Tottenham Hotspur juga melakukan press conference. Dari 12 pertanyaan ya, ini memang jurnalis dan wartawan media nih emang bener-bener dikorek terus semua. Dari 12 pertanyaan, 11 pertanyaan mengenai Marcus Rashford. Kagak ada pertanyaan mengenai Tottenham. Bahkan satu pertanyaan itu cuma mengenai Mason Mount cedera apa enggak gitu. Itulah ya. Karena ya trafficnya tinggi. Apa sih yang nggak dibikin berita tentang Manchester United yang traffic yang tinggi? Gue udah pernah cerita kan. Lu ada bilang aja Harry Maguire, maaf nih, berak celana di dressing room. Jadi tuh trending topik. Ya, udah gak urusin pertandingan. Nah, itulah dia. Cuman kalau ada yang bilang sombong banget sih, lah justrunya kita diomongin terus. Hal yang kecil pun diomongin, berita apapun digede-gedein.
Jadi kemarin pas interview itu ditanya mengenai ya interview Rashford ya. Kan Rashford bilang bahwa dia perlu big challenge karena dianggap apakah dia akan pindah apa enggak nih, dijual apa enggak. Ya Amorim bilang ya kalau bicara big challenge ya MU adalah new challenge. Tantangan kita besar di sini. Tantangan bagaimana membawa tim ini ke lebih baik kan? Itu kan big challenge. Itu kan diplomatisnya Amorim ya. Dia bilang bahwa dia belum bicara dengan Marcus Rashford ya, perihal dengan interviewnya dia juga. Dan dikabarkan juga Marcus Rashford tidak ikut dalam squad ke Tottenham, ke London karena dia sakit, sedangkan Garnacho ikut. Terus dia bilang bahwa ya gue selalu bicara dengan para pemain, tiap individu, bagaimana lu mencapai the best levelnya ya. Terus dia bilang, masih ditanya lagi mengenai Rashford. Dia jawab, kita perlu big talent, kata Amorim. Ya. Dan big talent itu adalah Marcus Rashford. Nah, ini dia udah berdamai nih dalam arti ya, tanda kutip ya. Dia tetap memuji Marcus Rashford dan tidak menjatuhkannya gitu di depan publik. Ya. Itu kan menurut gue bijaksana banget. Ditanya mengenai Garnacho, dia bilang Garnacho ikut training kalau Rashford sakit. Dan trainingnya itu dia berjalan bagus, memperlihatkan penampilan yang baik. Ya, seperti yang dia bilang juga, kalau pemain itu berlatih dengan baik, training well, pasti gue pilih. Gue pilih gitu loh. I'm choosing katanya. Ya, jadi emang itu kan hal yang wajar gitu loh. Terus ditanyain mengenai apakah nanti di Januari nih Rashford ada langkah-langkah nih. Dia nggak mau ngomongin masa depan. Dia udah kasih clue berkali-kali nih sama wartawan. Gue mau ngomongin fokus pada game. Prepare dari game per game. Terus ditanya lagi. Gimana sih lo secara pribadi gitu ya? Apa secara hal yang lain ya? Lo pernah nggak ngomong gitu ke Rashford supaya dia fokus terhadap permainan sepak bolanya karena kan dia banyak kegiatan-kegiatan di luar ya. Mungkin ini kan yang pernah Ole ditanyain juga ya. Ya dia bilang kalau ngomongin fokus gue ke tim. Kalau bicara fokus pemain itu nggak bisa gue kontrol. Nggak hanya berlaku pada Marcus Rashford, pada Harry Maguire pun juga bisa, pemain lain pun juga bisa. Itu nggak bisa gue kontrol. Ya kalau di luar gitu ya, pemain mau melakukan sumbangan, charity gitu kayak Marcus Rashford, emang dia bisa larang? Atau Harry Maguire party di Yunani, atau misalnya si Johnny Evans misal punya hobi berkuda, atau si Casemiro suka bermain surfing, kayak gitu-gitu kan lu nggak bisa kontrol gitu. Atau Casemiro punya klub lain, bisnis klub lain, dia kan punya bisnis klub lain. Itu kan nggak bisa dia kontrol. Cuman lo sebagai pemain profesional, ya lo seharusnya udah tahu dong posisi-posisi lo di mana, letak lo di mana, lo menjalankannya gimana, pembagian tugas lo gimana. Itu kan yang harus lo lakukan ya. Ya contoh lah banyak lah, ya kayak gue bikin konten sama bekerja, kan gue udah bisa membagi waktunya gimana. Nah itu yang maksudnya Amorim bilang. Terus mengenai kebocoran data, dia nggak bilang dia nggak ada problem, nggak concern apa-apa. Ya bilang ya gue kalau kasih teknik kan sebenarnya supaya pemain mencapai best levelnya di lapangan gitu kan. Ya gue nggak khawatir gitu loh kalau ada kebocoran segala macam. Ya itu juga sesuatu yang nggak bisa gue kontrol sebenarnya. Ya iyalah itu kan hal-hal yang kayak gitu kan terlalu minim untuk diurusin gitu loh. Ya entah dia main WA lah, entah dia main ngerekam, kan kita nggak tahu cara-caranya. Mungkin bukan pemain, mungkin juga cleaning service atau ada penyadap, kan nggak tahu gitu loh. Kadang-kadang wartawan juga aneh juga nanyanya. Mengenai Garnacho, responnya good. Waktu kemarin dia tidak masukkan tidak ikut sertakan dalam derby dan dia training well, happy dia. Ditanya, lu ngomong ke direksi nggak mengenai Marcus Rashford? Gue nggak sempet, dia bilang. Dia udah kesel kali ya. Interviewnya Rashford kemarin katanya, gue nggak sempet ngomong sama Jason Wilcox sama Omar Berada, nggak sempet, dia bilang. Terus gimana lu cara
melakukan informasi atau melakukan hal ini kepada pemain. Dia bilang gini, kalau gue melakukan sesuatu yang berbeda, nanti standar gue akan rendah. Nah, ini masuk akal, ya. Karena ya gue harus bilang, kalau lu latihan gak bagus, ya lu gak ikut. Udah simpel. Karena kalau gue gak ngomong ke pemain, gue berarti menurunkan standar gue. Sedangkan lu untuk bermain di Manchester United kan harus dengan level permainan standar yang tinggi. Terus ditanya, ya Mason Mount cedera tadi ya, mungkin katanya kabarnya sekitar 6-8 minggu cederanya. Masih tanya lagi mengenai Rashford interview gitu kan. Ya dia bilang dia nggak bisa iniin, ya itu kan satu narasi ya. Nggak bisa kontrol juga. Nanti gue juga akan belum ngomong. Sampai terakhir tuh dia mungkin kesel kali ya. Come on guys, fokus ke Tottenham gitu loh. Fokus kenapa ngomongin Tottenham? Nggak ada yang ngomongin Tottenham. Cuman gini, besok ini kan nanti kan adalah pertandingan Carabao Cup. Gue nggak bilang ini game yang tidak penting. Tapi kayaknya sih menurut United Identity, Ruben Amorim harusnya ya merotasi pemain. Prediksi gua dengan susunan pemain 3-4-3, coba kita pasang Altabayindir sebagai kiper. 3 bek tengahnya, Euro di bek tengah kanan, Lindelof di bek tengah kiri, coba taruh Johnny Evans di bek tengah. Nah, ya mungkin dia lebih cocok di situ. Kemarin back tengah kiri kan dia agak berantakan tuh waktu game pertamanya Amorim. 4 di depan pemain belakang, itu 4 di tengahnya. Wingback kirinya Malaysia, wingback kanannya coba kita pasang Anthony karena katanya Mazraoui agak diragukan ya. Tengahnya biarlah coba Casemiro sama Eriksen, kan masih buger nih ya. Mungkin sampai menit 60-70 masih sehat, masih stamina masih kuat lah. Depannya Garnacho, nah gue pikir karena Rashford nggak ada, ya mungkin Bruno Fernandes biar Zirkzee menjadi striker. Atau Højlund pun juga boleh, tapi Zirkzee gue rasa sih, supaya merotasi. Nah, gue bilang ini, bukannya kita nggak nganggap bukannya United Identity ini tidak menganggap Carabao Cup. Ya pertama, ini kan kita juga udah pernah dapat ya. Kedua, gue sih agak berpatokan dengan omongannya si Ruben Amorim yang dibilang ya target gue juara Premier League gitu. Buluk-buluk banget bang. Loh, bukan gini. Kalau lo misalnya dalam dunia kerja ya, atau dalam dunia bisnis ya, itu ada yang namanya target impian, target realistis. Nah, ya. Di pekan ke-16 masih ada 22 pertandingan lagi. Ya kalau bicara juara Premier League, sekarang itu kita beda 16 poin sama si Liverpool ya. 14 poin. Oke, sama Liverpool. Jadi itu target mimpi lo. Tapi kalau bicara target realistis, kita tuh beda 6 poin loh sama Nottingham Forest yang peringkat 4 di mana zona Liga Champions. Jadi bukan yang nggak menganggap wah kok pasti ada pertanyaan. Jadi pentingan mana bang? Dapat punya piala atau cuma lolos 4 besar? Nah itu tuh gue bilang. Setidaknya sekarang kita ngenaikin level kita dulu deh. Nah, setidaknya kita ngenaikin level kita dulu deh. Level Manchester United di mana sih? Ya bermain di UCL, di Champions League itu dulu deh. Karena dari sisi keuangan itu pasti bagus kan. Dan kita beda 6 poin loh sama peringkat 4. Nah, jadi bukannya menganggap remeh cup segala macam piala, otak nggak dapat piala, nonton ini apa. Yang penting kita kalau bisa masuk ke zona Liga Champion, yang dimana masih 22 pertandingan lagi dengan beda sisa 6 poin dengan peringkat 4, gue bilang tuh masih realistis. Ya. Kalau juara mungkin target impian. Kalau bisa target impian tercapai, ya udah bagus. Jadi ada maksimum, ada target minimum. Nah, kenapa makanya gue bilang merotasi pemain? Satu, untuk menjaga kebugaran pemain, karena nanti weekend kita akan menghadapi Bournemouth. Plus juga biarlah pemain-pemain yang dirotasi ini, pemain-pemain yang biasa di bench ini, satu, mereka juga terbiasa dengan strateginya Amorim 3-4-3, ya. Sekaligus ini kan nama-nama pemain yang bisa jadi jual nih. Ini sebagai ajang pembuktian mereka, sebagai ajang assessment mereka, sebagai ajang
ujian mereka nih. Ya, ini kan Johnny Evans, Eriksen, Casemiro, Anthony, Malaysia, kecuali Euro ya. Zirze, Garnacho ini kan yang tampaknya bakal dibersihkan nih. Ya udah nih jadi ajang lo aja nih. Lo bisa nggak sebenarnya menerapkan strategi Amorim? Nah, itu yang maksud gue ya. Jadi itu yang namanya channel gue berpikir logis dan sistematis, selalu memberikan hal-hal yang sesuai dengan kerangka berpikir ya, seorang manusia ya, kita coba telaah. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.